Hai, welcome to Disney World. Kali ini bersama Bu Guru Desni, kita akan belajar bahasa Indonesia tentang cara menemukan gagasan utama dan kalimat utama dalam teks non-fiksi. Jangan lupa siapkan alat tulismu untuk mencatat pelajaran kita hari ini. Sudah siap belajar? Yuk kita mulai! Pertama-tama, kita harus mengenali perbedaan dari gagasan utama dan kalimat utama. Apa itu gagasan utama? Gagasan utama sama maksudnya dengan gagasan pokok, ide pokok, dan juga pikiran utama. Jadi, gagasan utama yaitu inti yang dibahas dari setiap paragraf. Nah, jika kalian ditanya apa ide pokok dari paragraf berikut, atau apa pikiran utama dari paragraf berikut, atau apa gagasan utama dari paragraf berikut, nah ini maksudnya sama. Dan satu maksudnya yaitu mencari inti dari apa yang dibahas dari setiap paragraf atau dari bacaan. Seperti itu. Berikutnya mengenai pembahasan kalimat utama. Kalimat utama, kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Terdapat di awal, tengah, dan juga akhir paragraf. Jadi anak-anak jangan bingung lagi, untuk kalimat utama ini pasti di sana ada informasi umum yang disampaikan sebelum ada informasi penjelasnya. Sudah pasti itulah yang dimaksud dengan kalimat utama. Bagaimana? Sudah mulai paham perbedaan dari gagasan utama dan kalimat utama? Kalau sudah, kita langsung ke contoh aja ya. Seperti yang anak-anak lihat di layar, Bu Guru Desni sudah memberikan contoh paragraf yang akan kita cari gagasan utamanya. Sebelum kita mulai membaca paragraf yang panjang atau teks yang panjang, kita harus cari tahu dulu apa sih yang ditanya, apa yang diminta. Contohnya nih, sekarang kita baca dulu pertanyaannya. Gagasan utama paragraf tersebut adalah, berarti yang dicari adalah gagasan utamanya. Sekarang barulah kita baca paragrafnya. Kita baca sama-sama ya. Trusmi merupakan desa yang dijuluki sebagai sentra batik Cirebonan. Hampir semua orang mengenal batik. Bahkan masyarakat Tiongkok sangat menyukai motif-motif batik dari desa yang satu ini. Batik banyak sekali ditemukan di desa yang berjarak kurang lebih 5 km ke arah barat kota Cirebon ini. Dari produk rumahan sampai produk pabrikan terkenal dapat ditemukan di desa tersebut. Motifnya pun sangat beragam. Ada mahkota, megamendung, dan motif-motif pesisiran lainnya. Setelah membaca dengan cermat, sekarang kita akan mencari apa yang menjadi gagasan utamanya. Sekarang Bu Guru Desni sudah memberikan pilihan jawaban dari A sampai D. Yang A, berbagai motif batik Cirebon. B, produk batik rumahan dan pabrikan. C, Trusmi sebagai sentra batik Cirebon. Atau D, kegemaran orang Cina akan motif batik. Nah, setelah tadi kita membaca bersama-sama, kira-kira apa sih informasinya, intinya itu apa yang dibahas dari paragraf ini? Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah C, yaitu Trusmi sebagai sentra batik Cirebon. Nah, paragraf tersebut membahas desa Trusmi yang merupakan sentra batik khas Cirebon. Masyarakat dari berbagai daerah menyukai berbagai motif batik yang berasal dari desa ini. Dan pernyataan tersebut terletak di awal paragraf yang juga merupakan kalimat topik atau kalimat utamanya. Gagasan utama dapat ditemukan dalam kalimat utama, seperti yang sudah Bu Guru jelaskan tadi ya. Jadi Bu Guru Desni ingatkan lagi kepada anak-anak kalau mencari gagasan utama, yang anak-anak harus lakukan adalah mencari tahu apa inti yang dibahas dalam sebuah paragraf tersebut. Kalau anak-anak sudah tahu intinya, maka dengan mudah anak-anak akan menentukan jawabannya. Bagaimana kita tahu intinya? Tentunya kita harus membaca dengan cermat. Supaya lebih mantap, sekarang kita latihan sekali lagi untuk mencari gagasan utama dari paragraf yang sudah Bu Guru Desni sediakan di layar ini. Kita baca bersama ya. Jamur memiliki sifat menetralkan racun dan zat-zat radioaktif di dalam tanah. Jamur dapat mencegah penyakit darah tinggi,
menurunkan kolesterol darah, dan menambah vitalitas. Selain itu, kandungan lentinon dan retinan dalam jamur bermanfaat untuk mencegah tumor atau kanker. Berbagai manfaat tersebut membuktikan bahwa jamur mempunyai banyak khasiat. Nah, gagasan utama dari paragraf yang telah kita baca ini adalah, sekarang kita lihat pilihan jawabannya. Ada A, cara menetralkan racun, B, teknik pengolahan jamur, C, kandungan di dalam jamur, D, berbagai khasiat jamur. Kira-kira yang menjadi gagasan utamanya apa ya setelah kita membaca tadi? Ya, benar, D, berbagai khasiat jamur. Dan pembahasannya, paragraf tersebut membahas berbagai khasiat jamur bagi kesehatan. Pernyataan itu terdapat di akhir paragraf sebagai kesimpulan dari kalimat-kalimat sebelumnya. Oleh karena itu, gagasan utama paragraf tersebut terletak di akhir paragraf, yaitu berbagai khasiat jamur. Jadi jawabannya D ya. Bagaimana? Sudah mulai paham? Sudah mulai mudah menemukan gagasan utama dari paragraf? Kalau sudah, sekarang Bu Guru contohkan lagi untuk mencari kalimat utama. Disimak yang baik ya. Bacalah paragraf berikut. Tapi ingat, tips dari Bu Guru Desni, jangan langsung membaca tanpa mengetahui apa yang menjadi pertanyaan. Jadi alangkah lebih baiknya kita baca dulu pertanyaannya baru membaca paragrafnya. Pertanyaannya adalah, kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada kalimat nomor. Nah, sekarang baru kita baca paragrafnya. Pulau Lombok saat ini telah menjadi salah satu ikon wisata Indonesia. Keindahan Pulau Lombok tiada duanya di Indonesia. Sebagai salah satu pulau terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pulau Lombok memiliki beragam kelebihan. Keramahan masyarakat Sasak, keindahan pantai berpasir sangat putih, terumbu karang, dan kekayaan hayati yang luar biasa menjadi daya tarik tersendiri bagi Pulau Lombok. Kemegahan Gunung Rinjani serta keunikan budaya Sasak banyak mengandung decak kagum wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Setelah kita membaca paragrafnya, kira-kira dari nomor 1 sampai nomor 4, yang mana yang menjadi kalimat utama? Ayo kita ingat-ingat lagi. Untuk mencari kalimat utama, kita harus melihat kalimat yang mengandung informasi umum sebelum adanya informasi penjelas. Bisa jadi informasi penjelas dulu diberikan, kemudian baru informasi umum di akhir paragraf, bisa juga. Jadi, setelah kita membaca tadi, yang mana ya yang termasuk kalimat utamanya? Coba anak-anak perhatikan. Dari yang nomor 1, 2, 3, dan 4, yang mana yang mengandung informasi umum? Yang mana? Iya, tepat sekali. Yang menjadi kalimat utama dalam paragraf ini adalah A, 1. Jadi kalimat nomor 1 mengandung gagasan pokok dalam paragraf tersebut. Kalimat yang mengandung gagasan pokok atau gagasan utama merupakan kalimat utama. Jadi jawaban yang tepat terdapat pada pilihan jawaban A. Dan pilihan jawaban B, C, dan D itu merupakan kalimat penjelas dalam paragraf tersebut. Selanjutnya, sekali lagi kita coba bersama untuk mencari kalimat utama pada paragraf yang sudah Bu Guru Desni berikan. Kita baca ya. Salah satu ekosistem di Indonesia yang masih terjaga adalah kawasan Gunung Kidul. Di daerah itu, sungai di bawah tanah airnya sangat melimpah. Di gua dan sekitar sungai masih dihuni segerombolan kelelawar dan fitoplankton. Fitoplankton itu menjadi makanan ikan sehingga ikan berkembang biak dengan baik. Nah, dari paragraf yang sudah kita baca, yang mana yang menjadi kalimat utamanya? Ingat, kalimat utama adalah kalimat yang mengandung informasi umum. Bu Guru Desni ingatkan lagi ya, kalimat utama yang mengandung informasi umum dari bacaan atau dari paragraf. Nah, jawabannya mana? Ya, tepat sekali yang nomor 1. Dan pembahasannya adalah kalimat yang pertama itu mengandung gagasan pokok atau gagasan utama dalam paragraf tersebut. Jadi sisanya untuk yang nomor 2, 3, dan 4 itu adalah kalimat penjelas. Jadi bagaimana? Sudah mulai paham? Oh iya, pasti ada yang bertanya,
Bu Guru, kok tadi jawabannya selalu yang nomor 1 sih untuk kalimat utama? Nah, jadi Bu Guru akan memberikan penjelasan. Untuk setiap paragraf, tidak selalu kalimat pada awal paragraf yang menjadi kalimat utamanya. Untuk itu kita harus membaca yang mana kalimat yang mengandung informasi umum dari bacaan yang disediakan. Tetapi biasanya memang untuk kalimat utama selalu ada di awal paragraf sebagai awal kalimat ya. Nah, jangan juga kita menyepelekan karena kalimat utama ini bisa juga terdapat di awal, tengah, dan akhir paragraf seperti yang Bu Guru jelaskan di awal tadi ya. Jadi itulah kita pentingnya membaca untuk mencari kalimat utama maupun gagasan utama. Seperti pada bacaan ini, informasi umumnya terletak pada kalimat pertama, yaitu salah satu ekosistem di Indonesia yang masih terjaga adalah kawasan Gunung Kidul. Ini kan masih umum nih. Nah, kalimat-kalimat berikutnya adalah kalimat penjelasnya, yaitu dijelaskanlah kalau di kawasan Gunung Kidul airnya masih melimpah, ada gua dan sungai yang masih ditinggali oleh kelelawar, dan ada fitoplankton dan sebagainya. Itu merupakan kalimat penjelas. Jadi sudah tahu ya bedanya yang mana sih yang mengandung informasi umum dan mana yang mengandung informasi penjelas. Jadi jangan sampai salah lagi ya untuk menentukan kalimat utama dalam sebuah paragraf. Semoga penjelasan Bu Guru dapat anak-anak pahami dan juga dapat anak-anak ingat dan anak-anak juga dapat mengerti ya. Terima kasih sudah belajar bersama Bu Guru Desni. Jangan lupa subscribe channel Desni World karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu sudah mendukung channel ini. Like jika kamu suka konten Bu Guru, share jika bermanfaat, komen jika ada yang ingin disampaikan. Dan kamu juga bisa follow Instagram Bu Guru agar kita semakin dekat di mata. Dengan follow akun Instagram Bu Guru, kamu bisa berinteraksi semakin dekat dengan Bu Guru Desni. Dan untuk TikTok coming soon ya. Semoga Bu Guru Desni bisa segera berbagi ilmu juga di TikTok. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.